Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Halo semuanya. Video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Video ini direkam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi mungkin buat yang udah sering lihat apa namanya bagian keterangan dari video saya, ada keterangan Discord gitu ya. Coba kita buka video YouTube. Bisa dilihat di keterangan dari video saya. Biasanya ada uh, itu nih, detailnya ada join link Discord ini. Nah di Discord ini saya ada ngirim soal-soal. Kalau kalau ada yang niat kerjain. Jadi kalau nggak ada yang niat kerjain ya saya nggak ngirim soal. Jadi kemarin saya ngirim soal tentang untuk ONMIPA, gitu. Katakanlah tryout yang saya kumpulkan sendiri. Saya kumpulkan, ya, bukan saya buat. Gitu. Jadi saya kirim dan beberapa orang sudah mengerjakan. Dan saya berinisiatif buat mengadakan Zoom untuk membahas bareng-bareng. Tapi tentunya karena ini masih baru, ya, jadi orangnya dikit dan semoga selanjutnya bisa ramai dan kalau kalian tertarik join silahkan join saja. Nanti kita diskusi soal matematika bersama-sama. Oke langsung aja. Uh, wow, sudah ada orang yang datang. Halo, selamat datang Nadia sama Didin ya. Pas banget ini baru mau bahas soal nomor satu di kemarin. Diberikan ruang vektor V dan W atas lapangan R dengan dimensinya berturut-turut N dan M. Jadi di sini N dan M itu bilangan asli ya. Tunjukkan V isomorf dengan W jika dan jika M-nya sama dengan M. Langsung aja pembahasannya. Mana kemarin? Hmm. Oke, jadi sebelum bahas isomorf, tentunya uh, definisinya dulu ya. Apa itu isomorf sih? Isomorf itu, sebelum ke isomorf, sebenarnya kita tahu dulu apa ya, homomorfisme. Jadi kalau misalkan kita punya pemetaan gitu dari F, dari V ke W, nah ini disebut homomorfisme kalau dia mengawetkan operasinya. Kalau ini homomorfisme itu macam-macam, ada grup, ada ring, ada ruang vektor gitu. Yang jelas semuanya sama yaitu sifat dari fungsinya, pemetaannya itu mengawetkan operasinya. Dalam hal ini, kalau kita punya P1 ditambah P2, gitu. Oh salah, A1 P1 ditambah A2 P2. Kalau pemetaannya homomorfisme, nanti dia memetakan ini ke A1 F P1 ditambah A2 F P2. Dengan A1 A2-nya elemen bilangan real, P1 P2-nya elemen dari ruang vektor P. Nah, ini homomorfisme. Kalau isomorfisme, isomorfisme itu ya homomorfisme yang bijektif. Jadi dia selain homomorfisme dia juga bijektif. Oke, karena ini soal MIPA berarti uh, harusnya udah tahu ya itu apa. Langsung aja ke pembuktiannya. Tunjukkan F isomorf dengan W jika dan jika N sama dengan M. Jadi kita tunjukkan dulu ke arah kanan. Jadi diketahui V isomorf dengan W. Ini simbolnya. Artinya apa? Artinya terdapat pemetaan, katakanlah pemetaannya F gitu, yang memetakan V ke W, yang dia ini isomorfisme, pemetaannya isomorfisme. Nah, karena V tadi punya dimensi N, karena dimensi V-nya sama dengan N, kita bisa mengasumsikan sebuah basis bagi V. Jadi misalkan B itu basis bagi V, itu isinya V1, V2, sampai Vn. Nah, kita klaim sebuah himpunan B aksen yang isinya FV1, FV2, dan seterusnya sampai FVN, ini basis bagi W.
Nah, kalau si B action ini basis bagi W, kita bisa simpulkan kalau dimensi W itu N. Kenapa? Karena dimensi W kan kardinalitas dari basisnya. Kardinalitas dari B action ya N. Kita tunjukkan B action itu basis bagi W, caranya dengan menunjukkan dua hal, yaitu dengan menunjukkan uh, span B action sama dengan W, yaitu B action itu membangun W. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa B action itu bebas linear. Bebas linear. Pertama, menunjukkan kalau span B action itu W. Jadi kita uh, ambil sembarang elemen W, kita tunjukkan kalau bisa disusun oleh kombinasi linear dari elemen-elemen B action. Caranya, jadi untuk menunjukkan yang pertama, ambil sembarang W elemen W besar. Kita ambil sembarang vektor W di W besar. Akan ditunjukkan kalau ini bisa ditulis dalam kombinasi linear si ini. Nah, karena F tadi isomorfisme, berarti ada V elemen V besar sehingga FV sama dengan W. Ini dari isomorfisme yang kita pakai adalah sifat surjektifnya. Karena F itu surjektif, berarti kalau kita ambil W, ya punya V yang berlaku seperti ini. Nah, padahal V tadi kan elemen dari V besar ya. Terus B ini basis bagi V. Berarti tulis V sama dengan A1 V1 ditambah A2 V2 seterusnya sampai AN VN. Ini bisa ditulis seperti ini karena si B tadi basis bagi V besar. Jadi FV kita dapatkan W sama dengan FV sama dengan F A1 V1 tambah seterusnya sampai AN VN, yang ini juga bisa ditulis sebagai A1 F V1 dan seterusnya sampai AN F VN. Artinya apa? Berarti sampai sini kita udah menunjukkan bahwa si B action itu membangun W besar. Karena untuk sembarang W, kita bisa menuliskan W sebagai kombinasi linear FV1 sampai FVN. Yang kedua, kita tunjukkan kalau B actionnya bebas linear. Jadi untuk yang kedua, untuk menunjukkan bebas linear, kita kita sama dengan nol kombinasi linear. Jadi kita dapat misalkan A1 FV1 tambah A2 FV2 tambah seterusnya sampai AN FVN sama dengan 0. Kita tunjukkan kalau si A1 sampai AN itu semuanya harus 0. Nah, jadi ini pandang persamaan ini juga. Pandang persamaan ini. Kita diperoleh karena tadi F itu isomorfisme, dia pemetaan linear, kita bisa tulis FA1V1 ditambah seterusnya sampai AN VN sama dengan 0. Karena ini sama dengan yang atasnya. Nah, padahal uh, kita tahu kalau isomorfisme itu si 0 harus dipetakan ke 0. Jadi ini sama dengan F0. Artinya si A1 V1 tambah sampai ANVN sama dengan 0. Nah, padahal si masing-masing V1 sampai VN ini kan elemen dari basis ya. Elemen dari basis dari V. Karena B yang sama dengan V1 sampai VN tadi basis, bukan basis, suatu basis, lebih tepatnya nulisnya. Suatu basis bagi V besar, maka A1 sama dengan A2, seterusnya sampai AN sama dengan 0. Jadi, B action bebas linear. Oke, jadi dengan dua ini kita peroleh kalau bukti kekanannya benar. Kalau V isomorf dengan W, maka N-nya sama dengan M. Untuk yang sebaliknya, kita tahu N sama dengan M. Jika N sama dengan M, maka V isomorf dengan W. Nah, karena kedua-duanya basisnya sama koordinatasnya yaitu N, berarti bisa kita tulis misalkan basis bagi V itu
V1, dan seterusnya sampai Vn lagi. Tapi kita tahu kalau si W itu basisnya juga N jumlahnya. Jadi kita bisa tulis ini W1, dan seterusnya sampai N. Tinggal kita konstruksi aja, konstruksi pemetaan F dengan F V1 pemetaan linear. Jadi kita bikinnya bukan pemetaan biasa. Konstruksi pemetaan linear F dengan F1 sama dengan W1. Tunjukkan kalau ini injektif dan surjektif. Karena ini udah pemetaan linear, ini udah homomorfisme. Tinggal tunjukkan dia injektif dan surjektif. Gimana nunjukinnya? Pertama, tunjukkan dia injektif. Akan ditunjukkan panjang juga ya. F injektif. Gimana nunjukinnya? Apa sih injektif itu? Injektif itu kalau misalkan kita punya sebuah elemen di sini, maka nggak boleh ada dua yang ke tempat yang sama. Jadi cara menunjukkan F injektif itu ada dua cara. Yang pertama kita asumsi kita bikin FV1 sama dengan FV2, bukan FV1 sih. FV sama dengan FU untuk VU elemen dari V besar. Tunjukkan kalau si V-nya sama dengan U. Atau yang kedua, tunjukkan kalau jika V tidak sama dengan U, maka si FV tidak sama dengan FU. Dua-duanya boleh dipakai, tapi kayaknya di sini enakan pakai yang kedua. Jadi ambil sembarang V U elemen dari V besar dengan V-nya tidak sama dengan U. Akan ditunjukkan si FV ini tidak sama dengan FU. Gitu. Perhatikan si FV ini, kita bisa tulis V ini sebagai kombinasi linear dari basis-basisnya ini ya, V1 sampai Vn. V itu bisa ditulis sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N, AI VI. Gitu. Dan si U ini bisa kita tulis sebagai I sama dengan 1 sampai N, BI, VI. Gitu. Si AI-nya dan BI-nya bisa sama, bisa beda. Tapi karena V tidak sama dengan U, maka ada I sehingga AI tidak sama dengan BI. Ini ya sifat basis. Uh, Kalau kita punya basis, maka setiap vektor itu bisa dinyatakan secara tunggal dengan kombinasi linearnya. Jadi kalau vektor itu beda, ya kombinasi linearnya beda. Jadi otomatis seenggaknya ada satu skalar yang tidak sama. Ada sebuah I sehingga AI tidak sama dengan BI. Diperoleh FP. Oh, ini jangan I deh, ini J gitu. AJ, BJ. FP ini bisa, FP ditulis sebagai I sama dengan 1 sampai N, tapi I-nya yang bukan J. I-nya selain J. AI FPI ditambah AJ FPJ. Dan FU sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, yang I-nya nggak sama dengan J, dari A1 FP1, FPI, ditambah, kok A sih B, sorry, BI, ini BJ, FPJ. Nah, pada si FPI ini tadi, BI, ini juga BI. Ini kalau nulis di kertas, yang rapi ya, ini cuma ilustrasi cuma coret-coretan biar gampang jelasinnya. Nah, padahal si WI tadi adalah basis bagi W besar. Nah, otomatis karena ada satu yang beda, ada satu skalar yang beda, nanti diperoleh kalau si FU ini, FV ini tidak sama dengan FU. Gitu. Karena ada satu skalar yang beda. Dan sisanya itu kombinasi linear dari basisnya.
terbukti kalau dia injektif. Si F ini injektif. Yang kedua ditunjukkan kalau dia surjektif. Akan ditunjukkan si F surjektif. Nunjukin F surjektif, eh, kita ambil sembarang elemen di range-nya, jadi ambil W elemen W, akan ditunjukkan terdapat si V elemen V besar sehingga F itu sama dengan W. Karena W itu elemen W besar, maka si W ini bisa kita tulis sebagai kombinasi linear dari basis-basisnya. Jadi ini A1, W1, dan seterusnya sampai AN, BN. Diperoleh, diperoleh W sama dengan A1, F, V1. Nah, ini kita tahu ya, si W1 itu punya parapeta, yaitu F, yaitu V1. Nah, ini ditambah terus sampai AN, FVN. Karena F-nya pemetaan linear, kita dapatkan itu sama dengan F A1V1 tambah seterusnya sampai AN VN. Gitu. Jadi terdapat V sama dengan A1V1 sampai AN VN elemen V besar, sehingga W sama dengan FV. Dari sini terbukti kalau si F itu surjektif. Nah, karena ada pemetaan linear yang injek eh, ada pemetaan linear yang injektif dan surjektif, berarti si W itu si V itu isomorf dengan Y. Seperti itu. Ini buat nomor satu. Sebelum lanjut ke nomor dua, mungkin ada pertanyaan atau komentar. Siapa aja yang sudah ada di Zoom? Didin, Maulidia, dan Nat. Nggak ada pertanyaannya. Oke. Nggak apa. Mungkin sambil ngerjain yang lain juga. Soal kedua. Ini soal analisis real. Diberikan sebuah fungsi kontinu f pada interval tutup a, b dengan uh, a dan b-nya elemen real, yang a lebih kecil dari b. Tunjukkan uh, integral dari mutlak fx dari a sampai b sama dengan 0 jika jika fx sama dengan 0 untuk setiap x elemen a, b. Interval tutup ab. Untuk yang arah kiri gampang banget ya. Akan ditunjukkan jika fx sama dengan 0, maka integral ab fx dx sama dengan 0. Nah, jelas. Jelas integral dari ab fx dx ini sama dengan integral ab mutlak 0 dx sama dengan integral ab 0 dx sama dengan 0. Pakai argumen semacam luasnya aja, luas dari grafik itu. Jadi yang arah kiri segampang itu. Lalu yang ke arah kanan, oke, ini yang agak panjang. Jadi kita tahu kalau F itu kontinu. Karena F kontinu, diketahui diberikan F kontinu. Dari sini artinya mutlak dari F juga kontinu. Ini tidak perlu dibuktikan. Ini jelas. Karena mutlak F kontinu, nah kita untuk menunjukkan integralnya 0, maka F sama dengan 0, kita pakai apa namanya? Kontraposisi kalau tidak salah. Jadi andaikan f-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap andaikan terdapat x di mana f-nya tidak sama dengan 0 untuk suatu x. Jadi andaikan kita negasikan kalimat keduanya. Andaikan terdapat x elemen AB sehingga f(x) tidak sama dengan 0. Nah, ilustrasi aja. Berarti di sini dalam kurung ya keterangan mutlak fx ini lebih dari 0 karena fx-nya nggak 0. Nah, jadi kalau kita lihat ilustrasinya dalam garis ini, mutlak fx itu di sini misalkan tidak 0 di sebuah titik. Ini A, ini B. Karena dia kontinu, kan fungsi kontinu itu cara bodohnya kita menggambar grafiknya tanpa mengangkat tangan. Jadi kita bisa menulis grafiknya misalkan kayak gini, tanpa mengangkat tangan. Jadi kita peroleh
Kalau misalkan ada X yang membuat si fx nggak nol, mutlak fx-nya lebih dari nol gini, pasti dia punya persekitaran yang semua nilainya di atas nol semua. Jadi akibatnya terdapat lingkungan dari X di mana dulu saja sih. Katakanlah V delta X ini, V delta X, persekitaran dari X, sehingga eh, F mutlak Fx itu lebih dari nol untuk setiap X elemen V delta X. Itu diperoleh integral dari AB Fx dx. Kita pecah integralnya jadi dua. Integral AB, tapi tanpa si V delta X-nya, mutlak Fx dx, ditambah integral dari si Fx, tapi di domainnya V delta X. Persekitaran si X tadi yang semuanya membuat dia lebih dari nol. Dx. Yang sebelah kiri ini, kita nggak tahu dia nilainya berapa, tapi karena fungsinya fungsi mutlak, ini nilainya lebih dari nol. Sedangkan yang sebelah kanan, kita tahu nilainya semuanya lebih dari nol. Berarti yang kanan ini lebih dari nol. Artinya ini lebih dari nol. Kontradiksi. Kontradiksi. Padahal kita ketahui si AB-nya, integralnya itu nol. Jadi, haruslah, jadi pengandaian salah. Pengandaian salah. Haruslah Fx sama dengan nol. Untuk setiap X di interval A, B. Gitu. Tadi udah dua arah ya, kanan sama kiri. Sip. Ada komentar atau pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa terus di chat aja dulu ya, biar langsung terus. Atau langsung ngomong aja kalau ada pertanyaan. Lanjut, nomor tiga. Tiga ini pembahasannya adalah ring, eh, struktur aljabar. Diberikan sebuah ring R, tunjukkan bahwa nol adalah satu-satunya unsur idempoten jika non jika solusi dari X kuadrat sama dengan nol hanya X sama dengan nol. Terus keterangannya, X disebut unsur idempoten jika ada N sedemikian sehingga X pangkat N sama dengan. Untuk yang ke arah kanan, ini straightforward, langsung aja. Karena nol satu-satunya unsur idempoten, maka Y kuadrat tidak sama dengan nol untuk setiap Y yang uh, yang tidak sama dengan nol. Jadi X kuadrat sama dengan nol hanya dipenuhi oleh X sama dengan nol. Itu aja. Sudah nah. Lalu yang ke arah kiri, kita ketahui kalau solusi dari X kuadrat sama dengan nol hanya X sama dengan nol. Jadi kita bagi kasus jadi dua gitu. Dan kita andaikan. Jadi pertama, kebalik, andaikan dulu baru bagi kasus. Andaikan terdapat Y yang tidak sama dengan nol, sehingga Y pangkat N sama dengan nol. Karena ini ya, kita mau menunjukkan kalau nol itu satu-satunya. Jadi kita andaikan dia bukan satu-satunya. Atau alurnya kemarin gimana? Ya gitu lah. Sehingga Y pangkat N sama dengan nol. Jadi, hmm, ya gitu. Jadi misalkan N ganjil. Pertama N ganjil. Kasus pertama. Jadi kita dapat tulis N sebagai 2K plus 1.
kita dapat kalau si 0 itu sama dengan misalkan n ganjil dan n bilangan terkecil, sehingga y pangkat n sama dengan 0. Artinya y1, y2, y3 sampai y pangkat n-1 itu nggak 0 semua, karena n yang bilangan paling kecil. Jadi kita dapat si 0 ini sama dengan yn, sama dengan y pangkat 2k plus 1. Karena ini 0, kita kalikan dengan apapun, dia masih 0. K plus 1 kali y, ini masih 0. Ini sama dengan y 2k plus 2. Ini sama dengan y k plus 1 pangkat 2. Padahal x kuadrat sama dengan 0 hanya dipenuhi jika x sama dengan 0. Jadi, y k plus 1 sama dengan 0. Kontradiksi. Kontradiksi dengan ini. N bilangan terkecil sehingga y pangkat n sama dengan 0. Jadi nggak mungkin n-nya ganjil gini. Yang kedua, kalau y-nya genap. Misalkan y genap. Misalkan n genap. Jadi kita tulis n sama dengan 2n. 2k, sorry. Dan n bilangan terkecil sehingga y pangkat n sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat y 0 sama dengan y pangkat n sama dengan y pangkat 2k sama dengan y pangkat k pangkat 2. Terus dari sini dengan argumen yang sama, akibatnya kita dapat y pangkat k sama dengan 0. Kontradiksi lagi. Kontradiksi lagi, jadi ini juga nggak mungkin. Artinya apa? Artinya tidak ada y yang tidak 0 sehingga y pangkat n sama dengan 0. Jadinya unsur idempotennya ya satu-satunya hanya 0. Gitu. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 4. Nomor 4 ini perintahnya dengan menggunakan argumen kombinatorial. Jadi kalau ada soal seperti ini dengan menggunakan argumen kombinatorial, kita menunjukkan yang kiri sama dengan yang kanan dengan mencari sebuah kasus di mana kedua ruas itu solusinya. Gitu. Jadi dalam hal ini kasusnya banyaknya, tidak cuma tunggal ya kasusnya, banyaknya string binar and digit. Nah, dan aja kasusnya. Ingat string binar and digit berarti kita punya sebuah kita punya and digit, katakanlah di sini 5 n ya gitu. String binar dia bisa 0 bisa 1. Contoh salah satunya ya 01 011. Ini adalah salah satu string binar 5 digit. Nah, kalau banyaknya string binar n digit, 5 digit ini totalnya, ya kita isi yang digit pertama bisa dengan 0 atau 1. Yang kedua 0 atau 1. Yang ketiga 0 atau 1. 4 juga gitu, 5 juga gitu. Kita peroleh banyaknya string binarnya itu 2 pangkat 5. Gitu ilustrasinya. Jadi karena masing-masing karena gini, digit ke k bisa 0 atau 1 untuk setiap k ke elemen 1 sampai n, maka banyaknya string binar n digit binar n digit adalah 2 pangkat n. 2 karena masing-masing bisa dipilih 2, 0 atau 1. N karena ada sebanyak n string, n buah bilangan. Ini yang ruas kiri. Yang kedua, caranya adalah kita bagi per kasus. Gitu. Bagi per kasus banyaknya angka 1. Jadi kalau yang pertama 0 buah, 0 buah angka 1. Ada berapa cara kita bikin string binar n digit kalau nggak ada angka 1 sama sekali? Ya banyaknya
n faktorial dibagi dengan banyaknya angka nol dan banyaknya angka satu, yaitu satu atau kombinasi nol dari n. Gitu. Yang kedua, satu buah angka satu. Berarti ini atasnya sama, buahnya berubah. Yang ini n min 1 faktorial, yang ini satu faktorial. Kita peroleh ini sama dengan C1N. Dan seterusnya, untuk K buah angka satu kita dapat n faktorial dibagi n min K faktorial, K faktorial. Ini sama dengan CKN. Jadi jumlahkan semuanya, jumlahkan semua. Diperoleh. Diperoleh banyaknya string binary n digit adalah C0N ditambah C1N dan seterusnya sampai CNN. Gitu. Dari dua argumen ini, dari satu dan dua, kita peroleh kalau terbukti 2 pangkat N sama dengan C1 pangkat C0 pangkat N tambah seterusnya sampai Cn pangkat N. Ingat, ini spesifik diperintahkan menggunakan argumen kombinatorial. Ya. Tentunya membuktikan ini nggak cuma dengan cara ini, bisa dengan cara yang lain kalau kepikiran. Tapi karena perintahnya argumen kombinatorial, harus menggunakan, kita beri kasus, kita tunjukkan ruas kiri dan kanan merupakan solusinya. Gitu. Lalu, nomor 5. Jadi ada 3 orang, yaitu Gupi, Ruru, dan Podong, makan di warteg. Karena mereka gembul, makannya banyak, mereka bertiga itu makan 9 porsi makanan di warteg itu. Nah, kalau di warteg itu hanya tersedia 3 menu makanan, ada berapa banyak cara mereka memesan makanan? Nah, kalau jadi mereka bertiga ini semuanya total memesan 9 totalnya, ya, bukan masing-masing 9. Nah, kalau kita pesan makanan kan otomatis kita diskusi dulu gitu. Rembukan terus bilang ke ibu wartegnya, Bu, saya pesan misalkan 5 menu A gitu. Eh, si totalnya 5 menu A terus 4 menu B gitu. Atau bisa juga 4 menu A, 4 menu B, 1 menu C gitu. Setelah didiskusikan dikelompokin bareng-bareng. Nah, karena dia tersedia 3 menu makanan, berarti menunya ada menu A, menu B, menu C. Nah, untuk menyelesaikan ini ibaratkan aja kita dikasih sebuah kertas dari ibu wartegnya. Kita disuruh ngisi kertas ini dengan bintang-bintang. Jadi misalkan kita kasih bintang 2 di A, berarti kita pesan 2 menu A. Kalau kita tulis 3 bintang di B, berarti kita pesan 3 menu B. Lalu kalau kita kasih 4 di C gini, berarti kita pesan 4 menu C. Nah, ini dengan ilustrasi ini kita menggunakan teorema star and bars. Jadi ada 9 bintang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang masing-masing merepresentasikan menunya, dan kita punya 2 bar, yaitu sekatnya, sekat yang memisahkan antar menu. Jadi di sini kita dapatkan cara menyusun bintang dan garis ini ada sebanyak 9 tambah 2, 11 faktorial, dibagi dengan 9 faktorial, yaitu banyaknya bintang, dikali 2 faktorial, yaitu banyaknya si barnya. Itu sama dengan kombinasi 2 dari 11 atau kombinasi 9 dari 11. Gitu. Untuk nilai eksaknya nggak saya hitung. Apa udah aku hitung ya? Hitung aja ya coba. Jadi 11 faktorial dibagi 9 faktorial, 11, 10, 9 faktorial, 2 faktorial. Ini coret, ini dapat 5, oh 55. Gitu. Oke, ada chat, komentar. Itu pakai kombinasi dengan pengulangan, maksudnya gimana? Uh, bisa dijelaskan pertanyaannya, mau Lydia? Yang dimaksud pengulangan itu gimana? Kami kalau di kelas bilangnya gitu, nggak tahu nama ilmiahnya. Yang diulang di sini maksudnya apa? Banyaknya bintang ini.
ini seperti, kan secara umum ya, misalkan kita punya, pasti pernah diajarin kalau misalkan punya susunan huruf ini, A, A, B, B, C, C, C misal. Banyaknya huruf ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 faktorial. Maksudnya pengulangan itu ini bukan. Banyaknya A ada 2, banyaknya B ada 2, banyaknya C ada 3 gitu. Jadi total cara menyusunnya, jadi faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Maksudnya pengulangan itu. Ya, secara khusus ini, secara umum kalau misalkan cuma dua jenis aja, bisa pakai kombinasi. Soalnya hasilnya sama. Maksud pertanyaannya itu bukan. Agak bingung juga aku. Gimana mau dia? Maksudnya kalau kombinasi biasa kan unsur yang udah diambil nggak boleh muncul lagi. Nah kalau dengan pengulangan bisa diambil lagi. Hmm, di sini kan kasusnya kita tidak mengambil barang ya. Kasusnya di sini menyusun, katakanlah menyusun kata, gitu. Jadi ada 9 bintang gitu. Tambah ngawur. Aku iya sih, kombinasi kombinasi dan permutasi ini aku juga sempat bingung dulu. Kayak ini masuknya yang mana ya? Ini masuknya kombinasi, permutasi atau pengambilan berulang atau enggak? Eh, karena satu soal aja bisa bisa menggabungkan konsep-konsep itu. Jadi aku putuskan buat tidak mengingatnya, malah justru lebih ke memahami apa yang ditanyakan soal. Jadi dalam kasus ini kita pandangnya sebagai 9 bintang dan 2 bar. Jadi kita tidak mengambil apa-apa. Mungkin bisa dianalogikan dengan, oh ya, dengan mengambil dan memasukkan, tapi aku tidak ketemu gitu gimana ilustrasinya. Oke, Nat mau tanya. Tanya apa? Silahkan. Boleh pakai mic kalau mau. Ya, Kak. Jadi nanti banyak sekatnya itu dari menunya itu ya. Kalau misalkan 4 menu nanti sekatnya 3 gitu. Berkurang Iya, satu gitu. iya bisa gitu. Oh iya ya. Terus 11-nya itu jumlah bintang sama sekatnya. Iya, Oke. Oke, makasih Kak. oke. Terima kasih kembali. Oke, itu nomor 5. Terus nomor 6 terakhir. Ini pertanyaan yang analisis kompleks. Agak teorinya sebenarnya susah, tapi aku ambil kasus yang paling simpel sebenarnya. Jadi kita punya bidang kompleks. Ini real, dari Z ini imaginary. C-nya adalah lingkaran satuan berpusat di 1,0. Berarti dia di sini satu, ini satu, itu lingkaran satuan pusat di sini. Lalu FZ-nya definisikan seperti ini. Nah, integral FZ atas lintasan C, atau mungkin bisa dikasih garis ini, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi integral kalau dikasih lingkaran, ini udah fix integral lintasan, tapi kalau enggak, bisa lintasan, bisa enggak. Dalam hal ini integral lintasan. Lintasannya lingkaran satuan ini. Nah, kalau lintasannya tertutup dan sederhana, seperti ini kan tertutup ya. Dia mau dimulai dari titik manapun, mau arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, dia tetap tertutup. Jadi dia berakhir di titik yang sama dengan dia berawal. Misalkan dia berawal di sini, putar sekali, berakhir di sini. Nah, untuk mengerjakan integral lintasan yang tertutup ini, kita cari banyaknya titik singular dari fungsi ini yang terletak di lingkarannya. Titik singular itu apa? Gampangannya, gampangannya ya, itu titik di mana si fz itu tidak terdefinisi. Misalkan kalau fz-nya sama dengan 1/z+1 gitu. Titik singularannya di -1 karena f -1 ini tidak terdefinisi. Nah, dalam hal ini kalau fz-nya seperti di atas, z pangkat 3 ditambah 2z kuadrat ditambah 5, dia nggak punya titik singular di seluruh
bidang kompleks. Karena dia tidak punya titik singular, maka dengan teorema si integral fz dz ini sama dengan nol. Adalah nol. Itu aja. Kalau dia ada singularnya di satu, maka titik singularnya harus diteliti lagi. Itu tipe yang mana? Jadi bisa jawabannya nanti bisa 2 pi, tapi bisa juga nol antara dua ini. Oke, gitu aja buat soal nomor 0. Oke, kita udah bahas 6 soal yang aku kirim kemarin. Itu aja. Ada komentar, pertanyaan, atau mau soal lagi? Ini kalian bertiga. Kak, boleh Hmm. ke yang nomor 6 mau izin SS. Oh, SS. Oke. Integral fungsi kompleks sepertinya kalau di ONMIPA nggak yang susah-susah. Kayaknya uh, lebih ke menggunakan teorema-teorema. Coba nanti. Coba carikan itu-itunya. Bahas alien. Kalau nggak carikan aja fungsi-fungsi yang kira-kira, cari aja soal-soal integral fungsi kompleks yang mungkin muncul di ONMIPA, terus masukin ke grup Discord, biar dibahas bareng. Itu jadi berakhir sudah sesi belajarnya. Sekarang kalau mau ngobrol bisa ngobrol, atau diskusi soal, atau bahas alien nih kata Maulidia, kalau mau. Silahkan. Kak, kan ini boleh ngomong nggak, Kak? Boleh, boleh. Tadi kan yang soal nomor 5 ya, yang ini, yang yang itu. Itu Ya. nanti kalau misalkan dia solusinya yang diminta bilangan bulat negatif atau bilangan asli beda berarti ya, Kak? Eh, kalau ditanyakan banyaknya cara, itu jawabannya pasti bilangan asli. Kalau yang konsep PIE, Kak, Gimana? konsep PIE. PIE itu kepanjangannya apa ya? Ini prinsip inklusi eksklusi. Emang itu masih muncul ya di Unmipa ya? Itu baru kemarin ku bahas buat OSN. Ada contoh soalnya? Atau bahas apa ini konsepnya? Biasanya kalau tanya kayak gini itu udah punya soalnya ini. Udah punya belum? Ada sih, Kak, tapi bentar ya, lagi nggak tahu kemana soalnya. Sepertinya lebih enak kalau belajar konsepnya sambil ngerjain soal gitu. Monggo dicari dulu aja. Ada nih, Kak. Misal, hmm, Nah, tentukan banyak cara menyusun angka 1, 2, 3 sampai N dengan angka I tidak boleh berada pada urutan ke I. Oh, itu derangement itu. Jadi 1, 2 sampai N. Si I tidak boleh ada pada urutan ke I. Ini konsep ini tuh pakainya derangement. Di aku lupa R satu apa dulu. Derangement. Gini.
Mungkin pernah dengar konsep yang soal yang kayak gini ya. Misalkan kita naruh hadiah gitu. Kita lagi kumpul makrab malam angkatan gitu. Kita kumpulkan hadiah-hadiah. Misalkan ada sebanyak N. Terus hadiahnya itu kita ambil acak. Katakanlah 5 orang gitu. Ini bukan bukan inklusi eksklusi ini. Ini derangement. Jadi banyaknya cara hadiah ini terbagikan kalau setiap orang tidak mendapatkan hadiahnya sendiri. Jadi di sini CI tidak boleh ada pada urutan K itu seperti hadiahnya tidak boleh diambil orang itu. Konsep derangement itu pakai rumus ini. Derangement kombinator. Oh, karena satu. Eh, dia itu ya, fungsi rekursif ya. Ini rumusnya ya. Derangement. Rumusnya ini. Bukan prinsip inklusi eksklusi ini. Jadi ini kan N ya. Buat ilustrasi aja, misalkan aja ada dua bilangan. Jadi satu dua kita susun cuma boleh ada satu cara ya, yaitu jadi 21. Kalau 1 2 3 bisa ada cukup banyak cara. Bisa 2 3 1, bisa 3 1 2. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuma dua ya. Berarti ini kalau dua dia satu, kalau tiga dia dua, kalau empat nanti jadi 9, 5 jadi 4 4. Di sini dinotasikan tanda serunya di kiri. Derensman. Semoga cukup jelas ya. Ini bukan inklusi eksklusi ya. Satu lagi dong, Kak. Oke. Ini, misal nih, banyak bilangan yang habis dibagi 2 dan 5. Ini, Udah. banyak bilangan yang habis dibagi 2 dan 5. Bentar. Banyak bilangan dari 1, 2, sampai 60 yang tidak habis dibagi 2 dan 5. Yang tidak habis apa habis? Yang tidak habis dibagi 2 atau... Kata bunga atau ya? Iya, Kak. Oke. Ini prinsip inklusi eksklusi ya. Tapi biasanya aku mengerjakan ini justru tidak. eh, ini kan cuma dua ya. Kalau misalkan ada tambahan lagi gitu, tambahan lagi 2 atau 5 atau katakanlah 7, baru derangement apa inklusi eksklusi itu lebih berguna. Tapi kalau cuma dua, kayaknya pakai logika juga bisa. Jadi pertama kita cari yang habis dibagi dua. Ada berapa? Ada 30, yaitu 2, 4, 6, seterusnya sampai 60 yang genap-genapnya saja. Yang habis dibagi dua. Habis dibagi dua. Yang habis dibagi 5, dibagi itu ada 60 bagi 5 itu berapa? 12. Jadi ada 5, 10, 15, 20, seterusnya sampai 60. Jadi kita cari yang habis dibagi keduanya dulu. Nah, ini kan dia ada bilangan-bilangan yang terhitung dua kali, yaitu 10, 20. Ini ada 30, ini ada 12. Ada bilangan-bilangan yang terhitung dua kali, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, jadi kita cari lagi satu satu kasus lagi, habis dibagi perkaliannya 2 dan 5. Habis dibagi 2 dan 5 berarti habis dibagi 10. Yang tadi isinya 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini ada 6. Jadi ini kita tambahkan yang atasnya, kita tambahkan dapatnya 42, kita kurangkan sama yang bawah, dikurangkan. Jadinya 30, 36 ya. 36. Ini kerja dengan logika, tapi bisa juga kerja dengan rumus ya. Berarti kita misalkan yang habis dibagi dua, misalkan ini himpunan A. Himpunan A itu isinya 2, 4, 6, sampai 60. Yang habis dibagi 5, itu himpunan B.
yang habis dibagi 10, berarti dia kan uh, apa namanya? A iris B ya. A iris B. Jadi yang habis dibagi 2 atau 5, hmm, kalau kata hubungnya atau berarti sebenarnya kita sedang mencari A gabung B ya. Kita sedang mencari banyaknya elemen dari A gabung B. Nah, ini rumusnya dengan kita selang-selingin. A ditambah NB dikurang N A iris B. Ini. Kalau misalkan 3, berarti kita tambah kasus misalkan dibagi tambah lagi atau dibagi 7 gitu misalkan. Ada himpunan C. Berarti nanti NA ditambah NB ditambah NC. Berarti ini banyaknya yang habis dibagi 2, ini 5, ini 7. Lalu kita kurangkan dengan yang habis dibagi 2 dan 5 dikurangkan dengan yang habis dibagi 2 dan 7. 2 dan 7. Kita kurangkan yang habis dibagi 5 dan 7. Lalu kita tambahkan lagi selang-seling. Sekarang yang 3 himpunan. Yang habis dibagi 2, 5, dan 7. Oh, sebentar. Tidak habis dibagi. Ya udah tinggal dikurangin. Nah, bisa gitu ya. Kalau kita dapat soal, pikirkan dulu mana yang aku mau ngeles aja nih. Kita pikirkan dulu lebih mudah nyari apa? Nyari yang habis dibagi apa yang tidak habis dibagi? Kalau aku sih mudah nyari yang habis dibagi. Karena ya tinggal dibagi aja. 60 bagi 2 ada 30. Kita dapat NA-nya 30. Yang tidak habis dibagi 2, ya 60 dikurang 30. Dalam hal ini berarti nanti solusi yang kita inginkan 60 dikurangi dengan NA gabung B. Gitu. Jadi tadi ini 36 tadi yang habis dibagi 2 atau 5. Berarti solusi yang kita inginkan 60 dikurang 36. Berarti hasilnya 24. Gitu. Terima kasih atas koreksinya. Nah, gitu. Prinsip inklusi eksklusinya di sini. Nah, kalau 3, kalau 4 juga sama. Tinggal diselang-seling. Nah, ada komentar, pertanyaan? Riko. Kalau punya soal-soal yang belum dipahami, bisa banget dikirim ke grup Discord-nya. Cuman kalau bisa, disertakan dengan usaha kalian ngerjain soalnya. Bukan cuma kirim-kirim soalnya doang. Itu aja, ada pertanyaan lain, komentar. Ini bakal dimasukin YouTube ya. Jadi kalau mau say hi. Kalau misalkan untuk PON-MIPA, kebanyakan nanti yang di kombinatorik bagian apa aja Kak yang keluar, yang sering keluar kayak gitu? Selama ini sih yang aku perhatikan bukti kombinatorial ini selalu ada. Bukti menggunakan argumen kombinatorial ini selalu sering ada. Terus ya gimana? Sepertinya
MIPA tuh makin ke sini soalnya makin dicampur-campur. Jadi ada dua makul yang dicampur gitu nggak sih? Itu zamanku. Karena udah lulus jadi kurang bisa menjawab ya pertanyaan semacam itu. Dilihat aja tipe-tipe soal yang sudah keluar, dipelajari. Dan kombinatorik itu terlalu luas kalau mau ditanyain semacam itu. Bahkan konsep yang sama aja bisa dicampur-campur. Konsep yang beberapa konsep dicampur jadi satu soal juga bisa. Jadi kalau kombin saranku lebih baik apa ya, menyederhanakan apa yang diminta soalnya. Contohnya tadi kalau yang soal Bu Piruru tadi, soalnya kalimat kayak gini, itu gue sederhanakan dalam bentuk bintang dan uh, garis, gitu-gitu kalau kombin. Kalau untuk analisis real, Kak, Waduh, saya bukan membuat soal analisis real. Apa ya? Hmm, takut salah jawab aku. Jadi pertanyaan tentang hal-hal kayak gitu aku takut jawabnya. Skip aja. Maaf ya. Kak, nanti berarti kalau ada soal yang kami nggak bisa jawab, bisa kami kirim ke Discord, kan, Kak? Bisa banget. Oke, thank you. Oke. Ini dari mana aja nih lokasi joinnya? Dari Aceh, Kak. Mantap. Aceh. Itu si Didin dari NTT, Kak. NTT. Jauh juga. Tadi yang dari Aceh siapa? Maulidia apa yang Nat? Ya? Maulidia, Kak. Maulidia. Nat dari mana Nat? Aku di Bangka Belitung. Jauh-jauh. Riko di Solo. Iya, Wah, Mas. mantap. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, dicukupkan dulu. Kalau grupnya selalu aktif, aku bakal mencoba nyari-nyari soal biar didiskusikan bareng-bareng. Setidaknya satu lah ya yang ngerjain. Kalau nggak ada, aku juga males nyarinya. Gitu. Baik, cukup sekian saja. Terima kasih partisipasinya. Semoga grup Discord-nya makin ramai, semoga YouTube-nya makin ramai. Semoga yang ikut Unmipa bisa lolos sampai nasional. Kayaknya tahun ini di Bandung ya. Sayangnya aku yang dari Bandung malah pulang ke Solo. Jadi nggak ketemu deh. Ya sudah, saya tutup. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih ya, Kak. Kak. Yo.